Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desnayanti, guru IPS SMP Negeri 1 Tualang. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi tentang dengan tema dinamika penduduk. Materinya yang pertama, komposisi penduduk menurut usia. Yang kedua, komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dan yang ketiga, usia yang rentan terhadap COVID-19. Dengan tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan komposisi penduduk menurut usia, dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan usia yang rentan terhadap COVID-19. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu akan saya jelaskan tentang pengertian daripada komposisi penduduk. Adapun komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, dan lain-lain. Baiklah, akan kami jelaskan tentang komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk yang pertama adalah usia tunggal, yang kedua usia produktif, dan yang ketiga interval, dan yang keempat adalah usia non-produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting untuk diketahui karena 1. Dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin yang disebut dengan sex ratio. Yang kedua, yaitu memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Materi berikutnya adalah bentuk dan macam piramida penduduk. Sebelum menjelaskan macam-macam piramida penduduk, perlu kami jelaskan di sini pengertian piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Selanjutnya, macam-macam piramida penduduk, di mana piramida penduduk terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu piramida penduduk muda yang disebut juga dengan ekspansif. Yang kedua, piramida penduduk stasioner atau disebut juga dengan piramida granat. Yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau disebut juga dengan konstruktif. Untuk lebih jelasnya, kami akan tampilkan macam-macam piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda atau disebut juga dengan ekspansif. Dan yang kedua, piramida penduduk stasioner atau disebut juga dengan piramida granat. Dan yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau disebut juga dengan konstruktif. Untuk lebih jelasnya, piramida penduduk muda adalah suatu daerah terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah, menyebabkan penduduk berusia muda banyak biasanya terdapat di negara berkembang. Contohnya Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Adapun ciri-ciri daripada piramida penduduk muda itu ada 4. Yang pertama adalah berada pada kelompok muda. Yang kedua, usia tua jumlahnya sedikit. Dan yang ketiga, tingkat kelahiran tinggi. Dan yang keempat adalah pertumbuhan penduduk tinggi. Yang kedua, piramida penduduk stasioner atau granat, yaitu kelahiran dan kematian seimbang atau tetap, biasanya terdapat di negara maju. Nah, adapun negara maju tersebut antara lain Singapura dan Jepang.
Ciri-ciri daripada piramida penduduk stasioner itu juga 4. Yang pertama, tiap kelompok umur hampir sama. Yang kedua, tingkat kelahiran rendah. Dan yang ketiga, tingkat kematian rendah. Dan yang keempat, pertumbuhan penduduk lambat dan mendekati angka 0. Dan yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau disebut juga dengan konstruktif. Adapun piramida penduduk tua adalah sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia dewasa atau tua. Artinya tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian tinggi. Pertumbuhan penduduk rendah, contoh ini terdapat di negara Jerman, Swiss, dan Belgia. Adapun ciri-ciri daripada piramida penduduk tua atau konstruktif itu terdiri dari 3. Yang pertama, jumlah penduduk usia muda sangat sedikit. Tingkat kelahiran lebih rendah dibanding tingkat kematian. Dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk terus berkembang. Kemudian yang selanjutnya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu mengenai usia yang rentan terdampak COVID-19. Adapun usia yang rentan terdampak COVID-19, yang pertama adalah lansia atau lanjut usia. Yang kedua, orang dengan riwayat penyakit tertentu. Dan yang ketiga adalah tenaga medis. Dan yang keempat, anak-anak, terutama balita. Yang terakhir, materi kita adalah mengenai bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 pada kelompok yang rentan usianya. Dalam hal ini banyak sekali yang dapat kita lakukan. Ada 8 yang termasuk pencegahan tersebut. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, menyemprotkan cairan desinfektan pada tempat-tempat yang sering dipegang. Yang ketiga yaitu menjaga sistem imun tubuh dengan pola hidup sehat. Dan yang keempat, jaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keenam, menjaga kebersihan saat batuk dan bersin. Yang ketujuh, ikuti protokol kesehatan sampai di rumah setelah bepergian. Dan yang terakhir adalah hubungi dokter jika mengalami penyakit tertentu. Sebelum pembelajaran ini ditutup, kami menyediakan lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar. Adapun soal yang pertama, jelaskan tentang komposisi penduduk. Yang kedua, tulislah macam-macam piramida penduduk. Dan yang ketiga, jika suatu daerah terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah, maka akan menyebabkan ... Tulislah 5 hal yang kamu lakukan dalam usaha mencegah penularan COVID-19 dalam keluargamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.